Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, damai sejahtera dari Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami mengerti akan firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Saudara-saudaraku, tema kita takut akan Tuhan. Apakah artinya takut akan Tuhan? Takut dalam hal ini tidak seperti perasaan takut terhadap sosok angker yang membuat jiwa tertekan dan tidak tenang. Dalam bahasa Ibrani, takut akan Tuhan disebut Yara Yahweh. Lebih dipahami dalam pengertian rasa hormat atau kagum yang muncul ketika berjumpa dengan pribadi Allah yang hidup. Perjumpaan itu akan mengakibatkan perubahan dalam diri manusia, baik pribadinya maupun keluarganya. Ketika kita takut akan Tuhan, berarti kita menghormati Tuhan dan tidak akan melanggar larangannya, dan pasti akan berusaha untuk melakukan perintahnya. Pemazmur ini juga memberitahukan bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang pemazmur sampaikan bukan kebahagiaan yang dari dunia, tetapi kebahagiaan dari Allah. Pemazmur menulis bahwa orang yang bahagia adalah orang yang takut akan Tuhan, dalam arti menghormati Tuhan, memberi prioritas kepadanya, dan sangat suka perintah-perintahnya. Jadi dasar kebahagiaan dari Allah adalah bila kita takut akan Tuhan dan suka kepada perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan memiliki hubungan yang kuat dengan menyukai perintah-perintah
Tuhan. Orang tidak bisa takut akan Tuhan jika ia tidak pernah membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Itulah sebabnya takut akan Tuhan dan suka perintah Tuhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Saudara-saudaraku, bagaimanakah kehidupan orang yang takut akan Tuhan dan berbahagia berdasarkan Mazmur 112 ini? Ada 3 hal yang dikatakan kepada orang yang takut akan Tuhan dan berbahagia. Yang pertama adalah anak cucunya diberkati. Dari ungkapan ini mau dikatakan bahwa ada berkat yang diterima, ada berkat yang diteruskan atau diwariskan kepada keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya perkasa di bumi, inilah yang dikatakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari yang pertama ini bahwa berkat Tuhan terhadap anak cucu ataupun keturunan dari orang yang takut akan Tuhan, dia berkuasa bukan karena dia berjabatan atau memangku suatu jabatan, tetapi di sini dia berkuasa dan terkenal itu karena melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikenan Tuhan, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang dimaksudkan anak cucunya diberkati. Yang kedua, memiliki harta kekayaan dalam rumahnya. Berkat ini dimaksudkan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, di mana Allah memberi berkat secara materi melalui harta kekayaan dalam rumahnya, dan dia menjadi berkat bagi orang lain. Artinya setiap orang yang takut akan Tuhan tidak hanya puas dengan mendapatkan atau menerima berkat dari Tuhan saja, tetapi kebahagiaannya ketika dia boleh juga memakaikan berkat pemberian Tuhan itu untuk menolong orang lain, membantu orang lain, dan harta benda yang ada di rumahnya boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat. Dan orang yang takut akan Tuhan juga memberikan hidupnya dan apa yang dia miliki untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat menolong orang lain, terutama yang membutuhkannya. Inilah yang dialami oleh orang yang hidup takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku, bahwa ini dikatakan orang tidak hanya berbahagia ketika memiliki, sebab kekayaan yang utama adalah betapapun banyaknya harta yang dia miliki, tapi kalau harta itu tidak bisa menjadi saluran berkat, tentu ini bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Melihat harta dan kekayaan untuk dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, tidak goyah menghadapi tantangan. Orang-orang yang takut akan Tuhan tetap mampu menghadapi tantangan hidup, sebab dia tahu
Tuhan yang Maha Berkuasa menolong dia, bahkan menopang dia, serta memberi kekuatan kepadanya untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Bahkan untuk melawan musuh-musuhnya pun dia terus melakukan yang baik, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikianlah musuh-musuhnya menjadi malu, dan dengan itu mereka akan menganggap orang-orang yang takut akan Tuhan begitu kuatnya, begitu tegarnya dan tenang, karena Tuhan menopang mereka. Dan orang yang takut akan Tuhan tetap mempunyai pengharapan, sebagaimana besarnya pun pergumulan, masalah dan tantangan hidup, tetapi mereka memiliki Tuhan yang lebih besar, yang mampu menolong, menopang mereka menghadapi semua itu. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang mengajar kita untuk dapat melihat bagaimana sesungguhnya orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dari firman ini kita diajarkan, ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, hiduplah takut akan Tuhan. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, mencintai kebenarannya dan membenci dosa, maka kita akan berbahagia dalam seluruh aspek hidup kita. Baik ketika kita diberkati, ketika kita memberkati atau menjadi berkat, maupun ketika kita menghadapi masalah apa saja selama kita hidup. Inilah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar hidup takut akan Engkau, mencintai perintah-perintah-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Karena itulah kami beroleh kebahagiaan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mewujudkan hidup yang demikian. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati.